Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Setiawan dengan nomor NIM 140361932. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan tentang latar belakang historis dan juga tentang akar konflik di Lebanon. Yang pertama itu latar belakang historis. Lebanon memiliki luas wilayah 10.400 km yang terbagi dalam 4 wilayah besar, dataran pantai, lembah Beka, pegunungan Lebanon, dan pegunungan anti-Lebanon. Kebanyakan peristiwa bersejarah di Lebanon ini terjadi di daerah pegunungan. Hal ini dikarenakan 3 kelompok yang memegang peranan politik penting tinggal di daerah tersebut. Nah, 3 kelompok tersebut merupakan Syiah yang beragama Islam, Druze yang juga beragama Islam, dan kelompok Maronit yang beragama Kristen. Maronit menempati bagian utara, bagian selatan dikuasai Druze, dan Syiah tinggal di daerah yang berbatasan dengan Palestina. Golongan Maronit merupakan masyarakat paling dominan hingga Perang Saudara yang pecah pada tahun 1975. Hal ini banyak dipengaruhi oleh masuknya pasukan salib ke Lebanon pada awal abad ke-12. Hubungan antara golongan Maronit dengan pasukan salib bisa dibilang cukup erat, karena golongan Maronit ini membantu pasukan salib melawan pasukan Islam pada Perang Salib. Selanjutnya, berbeda dengan golongan Maronit yang sudah mendiami Lebanon sejak abad ke-7, golongan Syiah ini baru datang ke Lebanon pada abad ke-11. Yang pertama kali datang ke Lebanon adalah Syiah sekte Fatimah dari Mesir. Lalu sebagian orang Syiah tersebut membuat sekte tersendiri, yaitu sekte Druze. Slide selanjutnya yaitu alur waktu. Pada tahun 1516, dinasti Ottoman menduduki Lebanon dan wilayah Arab lainnya selama 4 abad, yaitu sampai akhir Perang Dunia Pertama. Dan sejak saat itu, di bawah kekuasaan dinasti Ottoman, kelompok Druze yang memiliki kesamaan agama dengan dinasti Ottoman, yaitu beragama Islam, mendapat keistimewaan, sehingga mereka menjadi kekuatan sosial politik yang paling dominan di masa itu. Lalu sejak tahun 1591, berdiri sistem keamiran. Amir yang pertama yaitu Fakhruddin II dari golongan Druze. Nah, selanjutnya setelah tadi golongan Druze menjadi kekuatan sosial politik penting, saat keamiran diganti menjadi keamiran keluarga Syihab, golongan Maronit ini kembali mendapatkan posisinya sebagai pemegang sosial politik yang penting. Karena sejak tahun 1756, keluarga Syihab ini masuk menjadi agama Kristen Maronit. Nah, selanjutnya pada tahun 1840 sampai 1860 terjadi kekacauan akibat meningkatnya pertentangan antara golongan Druze dengan Maronit. Meskipun saat itu Ottoman telah membagi Lebanon menjadi 2 distrik pada tahun 1843, yaitu Druze di sebelah selatan dan Maronit di utara. Namun konflik di antara 2 kubu tersebut terus saja berlangsung. Nah, akibat dari konflik tersebut mengakibatkan 2 hal. Yang pertama itu intervensi pasukan Prancis untuk membela kepentingan kelompok Maronit. Karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa hubungan yang cukup erat antara golongan Maronit dengan pasukan salib pada saat Perang Salib. Yang kedua itu dibentuknya pemerintahan baru yang disebut Sanjak atau Mutasyafariyah. Pembentukan Sanjak ini mengakhiri juga dominasi Druze, karena penguasa Ottoman menempatkan Turki Kristen sebagai mutasyarif atau gubernur. Hal ini sesuai dengan perjanjian dengan Prancis. Slide selanjutnya yaitu akhir dari kekuasaan Ottoman. Perang Dunia Pertama ini mengakhiri kekuasaan Ottoman di Lebanon. Dan sejak saat itu Lebanon dikuasai oleh pasukan sekutu, terutama Prancis, Inggris, Rusia. Akan tetapi dimandatkan kepada Prancis. Selanjutnya pada 1920 sebagai negara yang dimandatkan Lebanon, Prancis ini membentuk Lebanon Raya yang mencakup pegunungan Lebanon, Beirut, Sidon, Tyre, Lebanon Selatan, Lembah Bika, dan daratan Akar. Dan pada 6 tahun berikutnya, pada 23 Mei 1926, disahkanlah konstitusi yang bernama Konstitusi 1926 yang menyatakan bahwa hak legislatif berada di tangan parlemen
sedang hak eksekutif berada di tangan presiden yang dipilih oleh parlemen dengan masa jabatan 6 tahun. Lalu pada 27 Desember 1943, Prancis ini memberikan kemerdekaan penuh kepada Lebanon dengan nama resmi yaitu Republik Lebanon. Fakta Nasional 1943 dijadikan landasan struktur politik. Selanjutnya itu akar konflik di Lebanon. Akar konflik di Lebanon ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu pendirian Lebanon Raya oleh Prancis pada tahun 1920. Sebelum terbentuknya Lebanon Raya, ketika masih berbentuk sanjak, Lebanon ini sebenarnya hanya mencakup daerah pegunungan yang didominasi oleh orang-orang Maronit dan Druze. Nah, ketika berbentuk Lebanon Raya, Prancis ini memasukkan daerah lain yang didominasi oleh golongan di luar Maronit dan Druze. Prancis pada saat itu memang gak punya pilihan lain, sebab Lebanon ini hanya terdiri atas pegunungan yang kurang berarti dalam segi ekonomis. Daerah-daerah luar pegunungan, khususnya pantai, cukup potensial untuk menghasilkan devisa yang lebih besar. Namun dengan menggabungkan daerah pegunungan dan pantai, Prancis ini telah menanamkan perpecahan di Lebanon. Yang kedua, terdapatnya ketimpangan sosial. Prancis yang memegang mandat atas Lebanon sejak Perang Dunia Pertama lebih memperhatikan golongan Maronit ini, karena disebabkan hubungan orang Maronit dan Prancis ketika golongan Maronit membantu pasukan salib dari Prancis saat Perang Salib melawan pasukan Islam. Nah, perhatian khusus dari Prancis ini, terutama di bidang pendidikan, mengakibatkan munculnya Maronit sebagai komunitas paling terpelajar di Lebanon. Konsekuensinya, mereka memegang peran politik penting di sektor sosial ekonomi. Dan dengan demikian, golongan Maronit tidak hanya menjadi kekuatan politik paling dominan, tapi juga kekuatan sosial ekonomi yang menentukan. Yang ketiga itu datangnya orang-orang Palestina. Hal ini nggak terlepas dari diproklamasikannya negara Israel pada 1948. Dan sejak saat itu, orang-orang Palestina yang nggak mau hidup di bawah pemerintahan Israel mulai mengungsi dan memasuki Lebanon. Dan Perang Arab Israel pada tahun 1956, pada 67 dan 73 mengakibatkan semakin banyaknya orang Palestina yang mengungsi ke Lebanon. Tercatat pada tahun 1980, ada sekitar 300.000 orang Palestina di Lebanon. Masuknya orang Palestina ke Lebanon ini mengakibatkan timbulnya 2 masalah. Yang pertama itu, sebagian besar orang Palestina yang beragama Islam ini tidak terlalu disenangi oleh golongan Kristen, terutama oleh Maronit, karena kehadiran mereka dapat mengganggu perimbangan kekuatan antara agama Islam dan Kristen di Lebanon. Yang kedua itu, Israel sering melancarkan serangan ke wilayah yang dihuni oleh Palestina di Lebanon Selatan sebagai balasan akibat penyerangan para gerilyawan Palestina ke Israel. Dan tentu saja hal ini menimbulkan masalah bagi keamanan dalam negeri Lebanon. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nevari Kristihar dengan NIM 1403619058. Saya akan sedikit menjelaskan tentang dimensi internal dan dimensi eksternal dari perang saudara di Lebanon. Nah, dari dimensi internal itu yang pertama adanya persetujuan atau hasil fakta nasional pada tahun 1943 lalu yang disetujui namun bersifat sementara dan terpaksa. Terus ada golongan Maronit juga yang mengajukan untuk mengubah struktur politik agar menjadi sama, tetapi presiden harus dari golongan mereka. Jadi samanya itu antara Islam sama Kristen itu sama, tetapi yang jadi presiden juga harus dari golongan mereka gitu. Lalu munculnya ini semua, maka pecahlah perang saudara di Lebanon ini pada tahun 1958. Lalu perang ini diakhiri karena setelah adanya intervensi pasukan marinir AS yang mendarat di Beirut di bawah pemerintahan Presiden Chamoun. Nah, Presiden Chamoun ini sudah mau habis masa jabatannya, tapi dia tuh mau
Muslim yang ada di sana, orang-orang Palestina Sunni itu. Lalu Presiden Chamoun akhirnya memenuhi permintaan orang-orang Muslim ini tidak menjabat lagi sebagai presiden. Lalu digantikan oleh Fuad Shihab. Lalu dekade tahun 1960-an itu Lebanon menunjukkan perubahan pesatnya, terutama perubahan sosial di kota-kota besar, yaitu khususnya dalam 3 hal perubahan sosial ini. Yang pertama adalah pertumbuhan penduduk, lalu ada urbanisasi, lalu yang terakhir ada peningkatan kesadaran politik oleh orang-orang Palestina. Nah, yang kedua dari dimensi eksternal. Jadi dari dimensi eksternal ini ada 3 negara yang terlibat konflik di Lebanon, yaitu negara Suriah, Israel, dan Iran. Nah, yang pertama Suriah. Suriah ini melibatkan diri sejak Januari 1978, yang niat awalnya ini si Suriah ini menjadi penengah untuk memberantas untuk menengahi konflik yang ada di Lebanon. Tetapi setelah mereka gagal untuk menengahi, terus mereka setelah itu sering terlibat konflik di Lebanon. Nah, lalu ada negara Israel. Jadi si Israel sama Suriah ini sama-sama ingin menjadikan negara Lebanon sebagai negara penyangga untuk negaranya. Lalu tapi si Israel ini tidak menganggap Suriah itu sebagai musuh, tetapi gerilyawan yang dari Palestina inilah yang dianggap sebagai musuh. Maka dari itu Israel sering meluncurkan serangan-serangan kepada Palestina, kepada orang-orang Palestina, dan itu konflik terjadi sampai sekarang. Lalu ketiga ada negara Iran. Negara Iran adalah negara ketiga yang ikut konflik di Lebanon. Tapi berbeda dengan Israel dan Suriah, negara ini ingin menjadikan si Lebanon ini Republik Islam. Untuk apa? Jadi tujuannya itu untuk melawan orang-orang Israel yang menggempur atau terus-terusan menyerang orang-orang Palestina. Nah, lalu untuk catatannya, di samping negara ketiga tadi, sebenarnya ada negara-negara lain yang ikut konflik juga, tetapi tidak seaktif ketiga negara tadi, yaitu ada Amerika Serikat, Uni Soviet, lalu Prancis. Sekian dari saya, penjelasan yang lebih detail yang ada di PPT, dan penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Berikutnya, saya akan membahas tentang perang saudara Lebanon dalam latar belakang dan pihak-pihak yang bersengketa. Saya, Xenophenia Gave, 14036188, akan menyampaikan hari ini dalam mata kuliah Sejarah Timur Tengah. Latar belakang perang saudara Lebanon. Pertama, karakteristik wilayah. Luasnya 10.400 km persegi dengan sekitar 3 juta penduduk dan GNP sebesar $2.900 juta per dolar pada 1973. Komposisi penduduknya, mayoritas penduduknya Kristen dan minoritas penduduknya Muslim. Komposisi penduduknya ini berarti mereka heterogen. Pemerintahannya menganut sistem presidensial. Sejarah prakemerdekaannya merupakan bekas daerah otonom Utsmaniyah Turki pada 1861 dan kemudian menjadi daerah koloni Prancis sejak dunia I sampai 1943. Dari sejarah prakemerdekaan ini, mereka menganut berbagai sistem pemerintahan yang berdasarkan agama. Jadi pemimpin-pemimpin agama dalam pemerintahan Lebanon ini mendapatkan peran yang penting. Kemudian sejarah kemerdekaannya dibentuk setelah adanya Fakta Nasional 1943 yang dimana adalah konsensus nasional antara golongan Kristen dan golongan Muslim. Setelah meraih kemerdekaan, mereka akan membagi kekuasaan dengan adil dan rata. Dominasi golongan Maronit secara politik dan kuantitas penduduk. Secara politik dimaksud golongan Maronit ini menduduki posisi-posisi penting dalam pemerintahan, yakni sebagai presiden dan juga dalam kursi parlemen yang jumlahnya sangat banyak. Perubahan komposisi penduduk.
Dengan kedatangan gerilyawan Palestina dan memberikan dukungan politik umat muslim di Lebanon, sehingga adanya perubahan-perubahan komposisi penduduk baik secara kuantitas maupun secara politik. Berikut ini juga adalah tabel kelompok-kelompok agama Lebanon tahun 1958. Kelompok Kristen ini mendominasi di kelompok agama Lebanon tahun 1958 dengan total 792.000. Sementara kelompok Muslim 624.000. Jumlahnya sekitar 1.422.600 jiwa. Proporsi perwakilan konfesional dalam parlemen 1975 ini didominasi juga kelompok Kristen Maronit dengan kursi parlemen mencapai 30 kursi. Sementara Muslim Sunni menduduki 20 kursi, Muslim Syiah menduduki 19 kursi. Total keseluruhannya kelompok Kristen meraih kursi parlemen sebanyak 54 kursi, sementara kelompok Islam meraih kursi parlemen sebanyak 45 kursi. Pihak-pihak yang bersengketa dalam Perang Saudara Lebanon ini antara lain adalah golongan Kristen dan golongan Muslim. Golongan Kristen ini hendak membela status quo, sedangkan golongan Muslim berusaha untuk merombaknya, menciptakan suatu tata politik, sosial, dan ekonomi baru sebagai gantinya. Status quo yang dimaksud adalah untuk mempertahankan kekuasaan selama ini yang didominasi oleh golongan Kristen. Sementara golongan Muslim dengan kedatangan para gerilyawan Palestina yang menetap di sana juga menambahkan posisi serta kedudukannya sehingga golongan Muslim berkehendak adanya perombakan atau reformasi baru. Lalu sengketa antara golongan kaya dan golongan miskin di mana adalah konflik-konflik antar kelas sosial ekonomi yang mengambil bagian dalam persengketaan Lebanon. Sponsori oleh kelompok-kelompok dari keluarga-keluarga terkemuka di Lebanon, yaitu adalah kelompok presiden dari Lebanon sendiri, kelompok perdana menterinya, kelompok Kamon, kelompok Kamal Jumlah, dan sebagainya. Juga adanya kelompok militan baik dari golongan Kristen dan golongan Muslim. Kelompok ini bersumber dari partai politik, yaitu Partai Palangis pimpinan Pierre Gamel dari golongan Kristen yang mendapat dukungan dari keluarga presiden. Sementara Partai Sosialis Progresif ini pimpinan Kamal Jumlah yang mendapat dukungan dari kelompok-kelompok Muslim. Juga Partai Komunis Liberal dan gerilyawan PLO yang radikal. Di sebelah kiri itu adalah Partai Sosialis Progresif pimpinan Kamal Jumlah. Di sebelah kanan itu adalah Partai Palangis pimpinan Pierre Gamel. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pokok-pokok sengketa dari Perang Saudara Lebanon dan Perang Saudaranya. Yang pertama adalah pembagian kekuasaan. Golongan Islam menuntut agar pembagian kekuasaan yang berlaku saat itu ditinjau kembali, didukung dengan bertambah banyaknya mereka, yaitu bertambah banyaknya umat Islam di Lebanon. Lalu golongan Kristen itu menolak dengan berbagai alasan tuntutan tersebut dan berusaha sekuat tenaga mempertahankan status quo yang menjamin kedudukan dominan dalam pemerintahan bagi mereka, serta juga menolak setiap usaha untuk mengadakan suatu sensus karena khawatir hasilnya akan menguntungkan golongan Islam. Rupanya golongan Islam bertekad menggunakan cara kekerasan demi mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu pembagian kekuasaan. Lalu pokok sengketa yang kedua adalah kehadiran dari 1/4 juta pengungsi Palestina. Biarpun golongan Kristen itu mendukung perjuangan rakyat Arab Palestina untuk mendapatkan hal-hal nasional mereka, namun mereka sendiri kurang senang dengan kehadiran pengungsi Palestina yang menguasai kamp-kamp pengungsi dan menjadikan kamp-kamp tersebut sebagai kamp militer dan tempat latihan perang, sehingga menjadikan golongan Kristen menjadi anti PLO, yaitu anti Palestine Liberation Organization. Golongan Kristen juga menyalahkan gerilyawan Palestina sebagai biang keladi dari ketegangan dan bentrok bersenjata antar golongan di Lebanon. Mereka juga sangat keberatan karena gerilyawan Palestina ini menggunakan Lebanon sebagai pangkal gerilyawan mereka untuk melancarkan serangan terpisahnya, bukan hanya membuat Israel melakukan serangan balasan, namun juga pelanggaran kedaulatan Lebanon dan membuat jatuh korban yang besar.
Namun golongan Islam ini simpatik karena mereka merasa adalah senasib penanggungan, sehingga mereka ini menggunakan kekuatan gerilyawan Palestina ini yang nanti akan jelaskan pada saat perang saudara. Lalu ketiga pokok sengketanya adalah pembagian kemakmuran yang tidak seimbang. Golongan Kristen pada umumnya itu kaya, itu menikmati kemakmuran yang lebih besar. Kemakmuran lebih besar ini adalah pendapatan dan tempat tinggal mereka, lalu juga pelayanan masyarakat mereka. Sedangkan golongan Islam sebaiknya mereka tidak memadai, pendapatan sedikit, sehingga akhirnya mereka berusaha untuk menuntut agar mereka diberikan pendapatan yang sesuai dan memadai dalam hal pelayanan masyarakat. Namun golongan Kristen ini nampaknya tidak terima dan mereka mempertahankan kedudukan istimewa mereka. Lalu lanjut ke perang saudara. Perang saudara ini juga oleh karena pokok-pokok sengketa itu yang terjadilah polarisasi kekuatan, yaitu golongan Islam sebagai golongan miskin, golongan Kristen sebagai golongan kaya. Golongan Kristen dan angkatan senjata ini anti PLO karena kekhawatiran mereka dan berusaha mengendalikan mereka. Golongan Islam ini mengecam negara sebagai pembela kepentingan golongan kaya dan menuntut perombakan yang mendalam berupa pembaharuan politik dan pembagian kembali pendapatan yang serta kekayaan. Akhirnya oleh karena banyak sekali konflik di antara golongan Kristen dan golongan Islam, akhirnya mereka pun oleh karena ketakutan dari golongan Kristen ini dalam hal melihat kelompok Muslim ini bertambah kuat, akhirnya mereka mempersenjatai, memperlatih, dan akhirnya terjadilah perlombaan senjata yang akhirnya terjadilah perang antara golongan Kristen dan golongan Islam, yang pada nyatanya akhirnya ini angkatan bersenjata ini seperti diantara mereka ingin bertindak atau tidak, karena mereka melihat kestabilan keamanan. Namun pada akhirnya juga ini menjadi konflik besar, di mana akhirnya terjadilah campur tangan asing. Campur tangan asing ini adalah di bagian Muslim ini dituduh bahwa mereka dibantu oleh Suriah, Irak, dan negara Arab. Lalu yang kedua adalah kelompok Kristen yang mereka dibantu oleh Israel dan Amerika Serikat. Banyak sekali pertempuran yang terjadi, banyak sekali hal-hal yang terjadi, akhirnya menjadi pertempuran besar dan juga dipersulit dengan intervensi dari campur tangan asing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Supriyadi dengan NIM 14036 19036. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang usaha-usaha perdamaian dalam konflik di Lebanon. Beberapa usaha perdamaian telah dilakukan oleh pemerintah Lebanon, Suriah, Liga Arab, Vatikan, hingga Perancis. Namun usaha-usaha tersebut dapat dikatakan belum berhasil dikarenakan kedua belah pihak masih menutup pintu kompromi. Adapun alasan dari kedua belah pihak masih menutup pintu kompromi tersebut ya tercantum pada slide di atas. Karena usaha perdamaian sebelumnya masih belum berhasil, maka pemerintah Lebanon mengusulkan upaya perdamaian yang baru dengan merubah sistem-sistem yang berada di Lebanon yang disesuaikan dengan keinginan antara golongan Kristen dan juga golongan Muslim. Dalam slide di atas ditunjukkan bahwa usulan-usulan tersebut ditolak. Ditolaknya itu dikarenakan golongan Muslim menganggap perubahan yang berlaku masih perubahan secara kecil, sedangkan mereka menginginkan perubahan yang besar. Kemudian golongan Kristen merasa bahwa perubahan-perubahan yang ada tidak sesuai dengan apa yang mereka tuntut. Kemudian juga mereka merasa bahwa perubahan terjadi terlalu besar. Sehingga karena ketidakcocokan kedua belah pihak antara usulan yang diberikan, maka usulan yang diberikan tersebut juga ditolak. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Sekian, terima kasih. Kita lanjut ke pembahasan intervensi Suriah dalam perang saudara Lebanon.
Nah, di tahun 1976, tepatnya pada tanggal 22 Januari 1976, Presiden Suriah yaitu Hafez al-Assad menengahi gencatan senjata di antara kedua belah pihak. Sementara diam-diam mulai memindahkan pasukan Suriah ke Lebanon dengan kedok tentara pembebasan Palestina untuk mengembalikan PLO di bawah pengaruh Suriah dan mencegah disintegrasi dari Lebanon sendiri. Nah, meskipun demikian, kekerasan di sana terus meningkat. Nah, pada Maret 1976, Presiden Lebanon yaitu Sulaiman Frangi meminta agar Suriah campur tangan secara resmi. Nah, beberapa hari kemudian Assad mengirim pesan ke Amerika Serikat dengan meminta mereka untuk tidak ikut campur tangan jika dia akan mengirim pasukan ke Lebanon. Pada Mei 1976, Elias Sarkis yang didukung oleh Suriah mengalahkan Frangi dalam pemilihan presiden yang diadakan oleh parlemen Lebanon. Namun Frangi sendiri menolak untuk mundur dari jabatannya. Lanjut pada tanggal 1 Juni 1976, sekitar 12.000 tentara reguler Suriah memasuki Lebanon dan mulai melakukan operasi melawan Palestina dan milisi kiri. Ini secara teknis menempatkan Suriah di sisi yang sama dengan negara Israel, karena Israel telah mulai memasok pasukan Kristen Maronit dengan berbagai suplai, yaitu mulai dari senjata, tank, dan penasihat militer pada Mei 1976. Suriah sendiri memiliki kepentingan politik dan teritorialnya sendiri di Lebanon, yang mana melindungi secara rahasia sel-sel Islamis Sunni dan Ikhwanul Muslimin anti-Baathis. Nah, sejak Januari, kamp pengungsi di Tel Al-Zatar di Beirut Timur dikepung oleh milisi Kristen Maronit. Lalu pada 12 Agustus 1976, didukung oleh Suriah, pasukan Kristen Maronit berhasil membanjiri Palestina dan milisi kiri yang mempertahankan kamp. Milisi Kristen sendiri telah membantai sekitar 1.000 sampai 1.500 warga sipil, yang mana ini menimbulkan kecaman keras terhadap Suriah dari dunia Arab. Nah, pada tanggal 19 Oktober, tepatnya 1976, pertempuran Aisyah terjadi ketika kekuatan gabungan PLO dan milisi dari komunis menyerang Aisyah, sebuah desa Maronit yang terisolasi di daerah yang sebagian besar Muslim. Korps artileri pasukan pertahanan Israel mulai menembakkan 24 peluru yang mana masing-masing berat sekitar 66 kg TNT dari unit artileri lapangan 175 mm buatan Amerika Serikat ke penyerang, memukul mundur upaya pertama mereka. Namun, PLO dan komunis kembali lagi pada malam hari ketika jarak pandang yang rendah membuat artileri Israel menjadi kurang sangat efektif. Penduduk desa Maronit melarikan diri dan mereka kembali pada tahun 1982. Di Oktober 1976, Suriah lalu menerima proposal pertemuan puncak Liga Arab di Riyadh. Ini memberi Suriah mandat untuk mempertahankan sekitar 40.000 tentara di Lebanon sebagai sebagian besar pasukan penangkal Arab atau ADF, yang mana bertugas menguraikan para pejuang dan memulihkan ketenangan. Negara-negara Arab lainnya juga menjadi bagian dari ADF, tetapi mereka sangat segera kehilangan minat. Dan Suriah kembali berada dalam kendali tunggal, sekarang dengan ADF sebagai perisai diplomatik terhadap kritik internasional. Perang saudara secara resmi dihentikan pada saat ini dan keheningan yang tidak nyaman menyelimuti Beirut dan sebagian besar Lebanon lainnya. Di selatan bagaimanapun iklim mulai memburuk sebagai konsekuensi dari kembalinya pejuang PLO secara bertahap yang telah diminta untuk mengosongkan Lebanon Tengah berdasarkan ketentuan kesepakatan Riyadh. Nah, selama 1975 sampai 1977, 60.000 orang telah tewas. Nah, pada gambar yang di samping ini terdapat peta dari Lebanon, yang mana yang berwarna hijau tua ini dikendalikan oleh Suriah, sedangkan yang berwarna ungu atau pink dikendalikan oleh kelompok Kristen Maronit. Nah, dan yang hijau muda ini dikendalikan oleh milisi Palestina. Lalu masuk dari intervensi Suriah. Intervensi Suriah dalam Perang Saudara Lebanon mengacu pada keterlibatan militer tentara Arab Suriah dan struktur militer dan intelijen lainnya dari Republik Arab Suriah Ba'ath dalam Perang Saudara Lebanon. Keterlibatan dimulai pada tahun 1976, 1 tahun setelah pecahnya Perang Lebanon, ketika militer Suriah mulai mendukung milisi Maronit melawan organisasi pembebasan Palestina dan milisi sayap kiri. Suriah juga mengangkat milisi proksi sendiri, yaitu Tentara Pembebasan Palestina atau PLA,
Keterlibatan tersebut kemudian dilegalkan dengan dalih pasukan penangkal Liga Arab atau ADF. Namun kemudian sikap tersebut berubah dan Suriah mengalihkan dukungan ke Amal sambil tetap mendukung milisi Palestina dan Maroni tertentu. Pada tahun 1982, Suriah berperang dengan Israel untuk merebut kendali atas Lebanon. Itu sukses terbatas intervensi Suriah di Lebanon. Nah, jadi pada awalnya pihak Suriah ini berhasil menekan golongan kanan atau juga golongan Kristen untuk meninjau kembali sistem pemerintahan, dan kemudian mereka memberikan hak kepada sayap kiri atau juga golongan Muslim untuk meninjau kembali pembaruan politik yang mereka inginkan. Nah, dari itu dihasilkan Perjanjian Damai Januari 1976. Nah, namun dikarenakan lain hal, golongan Muslim kembali memulai peperangan, dan akhirnya Suriah terpaksa turun tangan untuk menghentikan perceraian antara golongan Muslim dan juga golongan Kristen. Pada akhirnya golongan Muslim menyerah dan memberikan waktu 10 hari bagi Presiden Ferengi untuk mundur serta menuntut program pembaruan politik yang golongan Muslim inginkan. Nah, jika tidak, maka mereka akan siap bertempur kembali. Nah, setelah itu gencatan senjata diperpanjang, lalu akhirnya terjadi perang kembali. Nah, Suriah pada akhirnya kembali mengerahkan pasukannya, yaitu dengan menambah 6.000 pasukan dan 100 tank. Kan tetapi upaya tersebut bisa dibilang belum juga berhasil, dikarenakan pihak Muslim berada ataupun terbantu adanya Liga Arab, PLO, dan juga gerilyawan Palestina. Akhirnya atas prakarsa Liga Arab, maka dilakukan perundingan yang pada akhirnya menghasilkan sebuah perdamaian baru. Nah, menghentikan permusuhan yang ada, membentuk pasukan perdamaian, dan diadakan konferensi meja bundar untuk penyelesaian perjanjian damai tersebut. Nah, dengan adanya pasukan perdamaian tersebut, dapat dikatakan bahwa Suriah sedikitnya telah berhasil dalam upaya penanganan perdamaian di Lebanon, dikarenakan dalam pasukan perdamaian terdapat 20.000 pasukan dari Suriah dan juga 800 tank dari Suriah. Nah, golongan Muslim pun menerima niat mereka dan akhirnya peperangan mulai mereda. Nah, kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ayu Melasari dengan NIM 1403619002. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Tetapi yang pertama saya akan menjelaskan tentang hambatan-hambatan intervensi Suriah. Hambatan-hambatan intervensi Suriah ini tidak mencapai sasarannya dalam memulihkan perdamaian di Lebanon, dan ini adalah akibat berbagai hal. Yang pertama, itu ada koalisi sayap kiri, karena merubah sikap setelah menjadi lebih kuat berkat campur tangan Suriah dan merasa mampu untuk mengalahkan sayap kanan. Dia ini menolak rencana perdamaian Suriah yang semulanya ini diterima dan melancarkan suatu kampanye militer untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Dalam usaha ini, dia mendapat bantuan dari tentara Arab Lebanon yang ikut bertempur di pihaknya dengan senjata-senjata berat. Dan sebagai akibatnya, tekadnya untuk menggagalkan rencana Suriah ini menjadi lebih bulat lagi. Ternyata hambatan lain ini juga datang dari sementara negara Arab. Ternyata bukan hanya dari negara-negara radikal yang mendukung sayap kiri Lebanon, seperti Libya, Irak, Aljazair, melainkan juga negara-negara yang moderat dan bersahabat dengan Amerika Serikat, khususnya ini Arab Saudi dan Mesir. Mula-mulanya, Presiden Assad ini memperhitungkan bahwa kedua negara yang berpengaruh itu akan mengambil sikap tidak memihak karena Presiden Sadat sebelumnya memuji patriotisme pemimpin sayap kanan Pierre Grailles dengan Raja Khalid pada bulan Desember 1975 ini berkunjung ke Damaskus dan menyatakan dukungannya bagi usaha perdamaian Suriah di Lebanon. Lalu, akan tetapi pada awal tahun 1976, sikap keduanya ini berubah. Dan Presiden Sadat ini mengecam akomodasi antara Presiden Assad dan juga pemimpin-pemimpin Kristen Lebanon sebagai suatu komplotan melawan sayap kiri. Arab Saudi ini dan Kuwait bahkan menghentikan bantuan mereka bagi Suriah dan menunda pembayaran sumbangan perang yang disepakati pada KTT Arab di Rabat tahun 1974. Semuanya itu merupakan suatu pukulan berat bagi Suriah, terutama karena bantuan-bantuan itu adalah separuh anggarannya. Lebih parahnya lagi, hal itu terjadi pada waktu Suriah mengalami akibat-akibat krisis Lebanon. Dia tidak hanya terpaksa
menampung sekitar setengah juta pengungsi Libanon, tetapi juga mengalami invasi dan kekurangan barang-barang yang sebelumnya masuk lewat Libanon. Lagi pula, akibat macetnya turisme dan perbankan di Libanon, bisnis di Suriah ini menjadi sangat lesu. Sebenarnya, negara-negara Arab yang konservatif mendukung politik Presiden Assad yang bersifat anti-komunis, melakukan liberalisasi ekonomi, berorientasi ke negara-negara barat, dan menghentikan bantuan bagi gerakan-gerakan revolusioner yang mengancam pemerintah-pemerintah mereka. Akan tetapi, mereka ini kurang senang dengan kecaman Suriah terhadap persetujuan Sinai antara Mesir dan Israel. Mereka juga tidak sependapat dengan Suriah mengenai sasaran dan luasnya intervensi di Libanon. Biarpun sependapat bahwa Suriah lah yang paling menjadi penengah, mereka berkeberatan karena menguasai Libanon. Dan mereka ini ikut mempengaruhi perkembangannya, sedangkan Suriah ini sangat tidak senang dengan Arabisasi atau internasionalisasi krisis Libanon. Suriah juga harus memperhitungkan sikap Amerika Serikat dan Israel yang telah berkali-kali mengancam akan turun tangan bila terjadi intervensi militer asing di Libanon karena melibatnya sebagai ancaman bagi keamanannya. Sedangkan Amerika Serikat sendiri yang dapat menekan Israel bersikap tidak menentu. Usaha Suriah ini sejak bulan Desember 1975 untuk mendapatkan lampu hijau Amerika Serikat baru secara positif dijawab bulan Maret 1976 dan berkat campur tangan Raja Hussein di Washington. Dan hal itu diberikan dengan banyak syarat. Amerika Serikat antara lain ini memperingatkan Suriah jangan melampaui batas-batas tertentu. Akhirnya, disebutkan juga bahwa negeri Suriah ini sejak awal tahun 1976 terdapat tanda-tanda tidak puas di kalangan rakyat dan agitasi yang menimbulkan kekhawatiran pada pemerintah. Banyak orang curiga Presiden Assad ini bertindak sebagai agen Amerika Serikat dan mendukung umat Kristen ini supaya melawan umat Muslim. Dimensi religius krisis Libanon ini ternyata sudah menjalar ke Suriah dalam arti bahwa sementara orang yang berusaha mengobarkan perpecahan agama karena alasan-alasan politik. Seperti yang kita ketahui, yang kini berkuasa di Suriah ini kan termasuk golongan minoritas Alawite, yang antara lain ini didukung umat Kristen. Nah, didominasi golongan Alawite ini dalam pemerintah, angkatan bersenjata, dan partai, but itu tidak disenangi umat Muslim Sunni yang merupakan mayoritas rakyat Suriah. Pimpinan nasional Suriah sendiri itu ternyata pecah, sementara orang menganjurkan agar Suriah ini mengakhiri campur tangannya di Libanon, sedangkan lain-lainnya ini menginginkan eskalasi militer. Baru setelah mencapai suatu pengertian dengan Amerika Serikat, Presiden Assad memutuskan untuk menempuh garis yang keras dan meningkatkan intervensi Suriah untuk mencapai sasaran-sasarannya. Selanjutnya, saya akan membahas kedudukan kuat Suriah. Biarpun sejauh ini intervensi di Libanon ini kurang berhasil karena menghadapi berbagai hambatan, ternyata Suriah ini mempunyai kedudukan yang kuat untuk menjadi penengah yang efektif dalam perang saudara di Libanon. Setidaknya ada 3 faktor yang membuat kedudukan kuat di Suriah. Baik, kita akan membahas satu demi persatu. Yang pertama ini karena dia telah mengerahkan kelompok gerilyawan Palestina Al-Saika yang disponsorinya dan Tentara Pembebasan Palestina atau PLA yang dilatih, dipersenjatai, dan dibiayai. Lagi pula dipimpin perwira-perwiranya juga kok. Yang pertama terdiri dari sekitar 5.000 orang pejuang, yang kedua atas 17.000 orang tentara reguler yang memiliki persenjataan lengkap serta modern, termasuk panser dan artileri, dan sebagian besar ini ditempatkan di Suriah. Yang kedua, kelompok ini banyak bergantung pada Suriah untuk suplai senjata dan keuangannya, dan oleh sebab itu merupakan alat yang baik di tangannya. Yang kedua itu ada gerilyawan Palestina maupun pasukan-pasukan sayap kiri Libanon. Ternyata juga banyak bergantung pada Suriah karena hampir seluruh suplai senjatanya dimasukkan ke Libanon dari wilayahnya. Suriah ini dapat menghentikan suplai itu dan juga memblokir pengiriman senjata bagi mereka lewat laut dan udara. Dan secara demikian
melumpuhkan atau paling tidak mengurangi kemampuan militer mereka. Dan yang ketiga, Suriah ini dapat mengerahkan pasukan-pasukannya sendiri asal tidak melampaui batas-batas tertentu yang ditetapkan Israel sebagai garis merah. Garis merah itu apa sih? Jadi Israel ini membiarkan intervensi militer Suriah serupa itu tidak hanya atas tekanan Amerika Serikat saja yang telah dihubungi Suriah, melainkan juga karena tahu bahwa posisi Suriah dalam krisis di Lebanon selama ini tidak merugikannya. Salah satu sasaran intervensi militer Suriah ini yaitu mencegah gerilyawan Palestina agar memperoleh kedudukan dominan di Lebanon berkat kemenangan sayap kiri. Rencana perdamaian yang diperjuangkannya ini ternyata membuat gerilyawan itu wajib mematuhi persetujuan-persetujuan Kairo tahun 1969 yang pada intinya membatasi kebebasan bergerak. Dan dengan demikian, Suriah ini memiliki kemampuan untuk menekan sayap kanan maupun sayap kiri, dan juga gerilyawan Palestina agar menerima dan melaksanakan rencana perdamaiannya. Akan tetapi kebebasan Suriah ini untuk bertindak juga mempunyai batas-batasnya, dan untuk mencapai sasarannya dia harus bertindak secara berhati-hati. Dan oleh sebab itu, jadi harus menolak setiap penyelesaian radikal baik kanan maupun kiri. Kenyataannya, itulah yang diperjuangkan Suriah selama ini.